Lu ngeluarin pistol dan tanpa ragu sedikit pun, jeder, mampus. Dia langsung nembak si Duncan tepat di jantungnya. Melihat kematian Duncan, Sei malah tertawa bahagia. Bersamaan juga dia merasakan mual karena baru pertama kali melihat orang mati berceceran darah di hadapannya. Mereka kemudian nunggu kepulangan Eric sambil makan sereal di dekat orang mati tanpa ngerasa bersalah sedikit pun. Cakep-cakep tapi psikopat. Mau kalian guys? Akhirnya yang ditunggu-tunggu pulang juga. Eric tampak terheran dengan kedatangan mereka berdua. Lu langsung nanya alamat tempat tinggal Simon. Walau dia nggak ngerti masuk kedatangan mereka, Eric ngasih tahu alamat Simon. Dia sangat terkejut ketika tahu kalau Duncan udah mati bersimbah darah. Dan tanpa banyak bacot, Lu langsung menembak Eric juga. Jeder. Gampang kali bos. Mereka berdua kemudian pergi ke tempat tinggal Simon. Akhirnya mereka menemukan dia. Tampak Simon lagi ngerinda, sehingga dia nggak dengar kedatangan mereka. Dengan penuh emosi, saya langsung ambil kunci Inggris dan langsung mukul kepalanya. Senang kali aku. Sekali lagi. Mantap. Mereka ngikat si bajingan di meja karena mau dieksekusi. Lu ngebangunin dia dengan nyiram thinner ke mulutnya. Saat terbangun, Simon bukannya minta ampun buat dilepasin. Dia malah memaki dan mengancam C. Tentu aja itu membuat C marah. Dia langsung menghantam wajahnya pakai gergaji mesin. Encer darah itu ya kan? Sok keras pulanya. Karena banyak bacot, Lu memplester mulutnya agar dia diam. Dengan sadis, dia memotong kedua kaki Simon pakai gergaji mesin. Anjir. Enteng kali motongnya. Saya sangat menikmati wajah Simon yang sangat kesakitan. Simon memohon agar dia dibiarkan pergi. Tentu aja lo mengizinkannya. Dia ngelepasin ikatan tangan dan nyuruh dia langsung pergi. Gak ngotak kali si Lulu ini. Kayak mana mau jalan ya kan? Ada-ada aja. Dengan keadaan kritis seperti itu, Simon masih sempat bilang ke C kalau dia adalah pelacur sialan. Ngamuk lah dia. Saya langsung nembak kepalanya. Jeder, mampus. Udah nular kayaknya Psycho Silu ke C. Selesai dari sana, mereka kemudian pergi mendatangi Terry. C berniat ingin balas dendam kepadanya. Mereka ngikutin kepergian Terry. Tanpa ketahuan, mereka masuk ke dalam mobil dan Lu langsung menyandranya. Sambil bernyanyi riang gembira, mereka membawa Terry ke hutan untuk mengeksekusi dia di sana. Saya langsung nodongkan pistol kepadanya. Terry memohon dan membujuk agar dilepaskan. Karena merasa kasihan, saya jadi gak sanggup untuk membunuhnya. Terry memanfaatkan kesempatan itu buat lari kabur dari sana. Dengan kekeran maut, dia gak segan-segan buat nembak dia. Jeder, headshot. Habis itu mereka bermalam di motel terdekat. Saat di larut malam, saya menangis karena teringat dengan apa yang telah dia alamin. Mendengar suara tangisannya, Lu terbangun dan langsung menenangkan dengan cara memeluk dirinya. Keesokan hari, saat lagi makan siang, saya mengatakan kalau dia tidak merasa lebih baik setelah membunuh mereka. Tapi Lu ngeyakinin saya kalau itu bukanlah perbuatan yang salah. Mereka pantas menerimanya. Saya penasaran
Apa yang membuat lu sampai menikmati membunuh orang? Lu cerita kalau saat umurnya 5 tahun, ayah kandung lu membiarkan teman-teman pedofilnya mencabuli dia demi uang. Dan umur 7 tahun, dia terkena penyakit kelamin. Lu menangis nyeritain masa lalunya. Saya tampak syok mendengar cerita itu. Tiba-tiba lu langsung ketawa. Ternyata apa yang dia bilang tadi hanyalah kebohongan. Kampret. Aku yang nonton filmnya aja sempat ketipu. Lu ngasih tahu kalau dia suka ngebunuh laki-laki demi mendapatkan kepuasan. Saya hanya terdiam mendengar perkataan itu. Dan mereka kemudian kembali ke kota. Keesokan hari di kampus, saya masih tampak galau, memikirkan apa yang telah dia perbuat. Bahkan ketika berbicara dengan Karen, dia tidak seperti biasanya. Saya sadar, untuk ngilangin rasa galaunya adalah memulai hubungan baru bersama cowok lain. Dia ngeliat teman sekelasnya Tyler, cowok yang menyukai dirinya. Sesuai informasi dari Karen, sepulang kuliah, saya memberanikan diri ngajak dia ngobrol. Tentu aja dia dapat respon yang baik. Malah Tyler ngajak dia buat jalan-jalan bareng naik Vespanya. Saya pun langsung mau. Bahkan dia sampai nolak panggilan telepon dari lu. Kapan ya punya Vespa? Ngayal aja dulu. Mereka berdua pergi jalan-jalan ke taman bermain Ancol. Di sana mereka have fun bareng hingga larut malam. Sepulang dari sana, Taylor ngajak Sei buat datang ke pesta Halloween kampus. Dengan senang hati Sei menerima ajakan itu. Saat akan masuk ke dalam kosan, sejenak dia terdiam, ngelihat lokasi tempat di mana dia diperkaos kemarin. Ya seenggaknya bajingan itu udah mati, pikirnya. Saya dikejutkan dengan kehadiran lu yang ternyata udah di dalam kosan. Dia tampak sakit hati karena saya nggak ngasih kabar dan nggak ngangkat teleponnya. Padahal lu udah nyiapin makan malam untuknya. Dia juga jadi cemburu karena tahu saya nggak bisa bersamanya saat malam Halloween. Hari Halloween pun tiba. Saya nemani Taylor yang sedang bermain DJ musik di acara tersebut. Dia tampak senang bisa memulai hubungan baru bersama orang lain. Dalam keramaian acara Halloween, ternyata Lu datang juga ke sana. Dia berpakaian kostum geisha sambil membawa katana. Saat acara kembang api dimulai, orang-orang pada berpergian meninggalkan ruang joget. Bersamaan, saya juga pergi permisi ke kamar mandi. Kemudian, Lu menggoda Taylor dengan menjatuhkan mikrofon yang ada di sana. Ya tentu aja si Taylor mendatanginya. Taylor pikir si cosplay ini mau main pedang-pedangan sama dia. Nggak taunya jebret, muncrat darah itu. Taylor pun langsung mati seketika. Saya balik dari kamar mandi dan nemui Taylor yang udah kaku mati bersimbah darah. Tanpa terkejut, teriak atau menangis, dia hanya nunjukin wajah kesal karena tahu siapa pelakunya. Saya balik ke kosan. Dia ngeliat ada katana berbekas darah di mejanya. Dari kegelapan, Lu dengan keadaan bugil mendatangi C dari belakang. Dia bilang kalau dia ngelakuin itu semua demi kebaikan mereka bersama. Kali ini saya nggak terima dengan perbuatan jahatnya. Dia ngambil katana itu dan langsung menyabet perutnya. Banjir. Darah langsung bercucuran dari perutnya. Tanpa merasakan kesakitan, dia terjatuh dan mengatakan, "I love you." Lu pun langsung mati karena kehabisan darah. Hari-hari berlalu.
saya mulai bisa menerima dengan kesadisan yang udah dia perbuat. Dia menjalani aktivitas seperti biasa, kembali bekerja sebagai bartender di diskotik. Hingga suatu ketika, saat di jam istirahat, saya yang lagi ngerokok, tiba-tiba dia dikejutkan karena ada bartender lain masuk ruangan itu. Dia datang sambil menangis. Saya menanyakan, apakah itu ulah pria? Sejenak dia memikirkan kebaikan lu padanya waktu itu. Dengan tersenyum psycho, seolah-olah mengartikan saya ingin membantu membunuh pria itu. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film Girls Against Boys tahun 2013. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah berhati-hatilah dalam dunia pergaulan, karena itu bisa mengubah kehidupanmu.